Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2, yang saya hormati seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati Dirjen Polbum beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua DKPPP beserta seluruh anggota, yang saya hormati juga Ketua Bawaslu beserta seluruh anggota, yang saya hormati Ketua KPU dan kawan-kawan anggota KPU RI. Baik, langsung saja saya menyampaikan rancangan peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pilkada serentak 2024. Latar belakang penyusunan, 1. Mendasari pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan logistik pemilu tahun 2024, perlu ada penyesuaian dalam regulasi logistik pemilihan sebagai dasar hukum dalam pengadaan logistik. Yang kedua, terdapat perubahan spesifikasi teknis dan kebutuhan logistik pemilihan yang menyesuaikan dengan pelaksanaan logistik pemilu tahun 2024. Yang ketiga, spesifikasi teknis logistik pemilihan akan dituangkan pada keputusan KPU sebagaimana diamatkan dalam pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Next, langsung saja ke halaman 7, ya. Masuk isu strategis rancangan peraturan KPU. Yang nomor 1, soal tanggung jawab logistik. Di dalam uraian Undang-Undang 1 tahun 2015 pasal 77 ayat 1 dan ayat 2A, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dan B. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Kemudian yang kedua, keserentakan pelaksanaan pemungutan logistik. Dalam hal terdapat logistik pemilihan yang digunakan bersamaan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, KPU Provinsi menetapkan keputusan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemenuhan logistik pemilihan setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota dengan memperhatikan NPHD KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dengan pemerintah daerah masing-masing. Yang ketiga, pengaturan surat suara. A. Jenis surat suara terdiri atas surat suara pemilihan 1. Gubernur dan wakil gubernur, dan 2. Bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. B. Surat suara memuat sesuai dengan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 1. Memuat foto pasangan calon, 2. Nama pasangan calon, dan 3. Nomor urut pasangan calon. Kemudian C. Jumlah surat suara yang dicetak di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DTP ditambah sebanyak 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan sesuai dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. D. Jumlah surat suara yang dicetak untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebanyak 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dan khusus sesuai dengan pasal 80 ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. E. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau tekstil tersembunyi untuk menjamin keasliannya. 4. Tanda khusus pada formulir untuk menjamin keaslian. Formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang digunakan oleh KPPS di TPS secara khusus diberi pengaman dengan tanda berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi untuk menjamin keaslian formulir. 5. Penggunaan kotak hasil TPS dan kotak rekapitulasi.
Kotak hasil TPS digunakan untuk menyimpan formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara dan penghitungan suara, serta formulir lainnya di TPS berdasarkan jenis pemilihan dari seluruh TPS pada wilayah kerja PPK. B. Kotak rekapitulasi digunakan untuk menyimpan dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. 6. Kewenangan pengadaan logistik pemilihan. Pengadaan logistik pemilihan dilaksanakan sesuai dengan anggaran pemenuhan kebutuhan logistik pemilihan pada masing-masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. 7. Kerjasama pengamanan dan pendistribusian. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri dalam mendistribusikan dan mengamankan logistik pemilihan. 8. Penggunaan sarana teknologi informasi. KPU dapat menggunakan sarana teknologi informasi dalam melaksanakan pemenuhan logistik pemilihan. Ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan. 1. Keputusan tentang kebutuhan, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis logistik pemilihan. 2. Pedoman teknis tata kelola logistik pemilihan. Yang ketiga, desain surat suara dan desain alat bantu tunanetra dalam pemilihan. 4. Desain sampul kertas dalam pemilihan. 5. Desain daftar pasangan calon di tempat pemungutan suara dalam pemilihan. 6. Keputusan tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan. Berikutnya, ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. 1. Jumlah surat suara yang dicetak. 2. Kebutuhan, spesifikasi teknis dan metode pendistribusian logistik pemilihan. 3. Pelaksanaan pemenuhan logistik pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota dengan memperhatikan MPH di KPU Provinsi dan Kabupaten Kota dengan pemerintah daerah masing-masing. Nah, ini soal produksi dan distribusi logistik. Produksi untuk tahap 1 yang tidak berkaitan langsung dengan penetapan paslon, yaitu 1. Kotak suara, tinta, bilik, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, tanda pengenal, karet, lem, kantong, bolpoin, segel plastik, spidol, stiker nomor kotak suara, tali pengikat atau memberi tanda pilihan, dan 15 label identitas kotak suara. Kemudian produksi dan distribusi untuk yang tahap kedua, yaitu berkaitan dengan penetapan paslon, yang setelah penetapan paslon ini maksudnya, yaitu 1. Surat suara, formulir, sampul kertas, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi. Berikutnya jadwal atau timeline produksi dan distribusi logistik. 1. Produksi dan pengiriman logistik pemilihan ke tempat penyimpanan gudang KPU Kabupaten Kota untuk tahap 1 yaitu tanggal 3 September sampai dengan 3 Oktober, 31 hari kalender. Sedangkan untuk jadwal logistik yang tahap kedua, tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2024, 31 hari kalender. Berikutnya yang kedua adalah proses sortir, pemenuhan kekurangan, lipat, kemudian pengesetan, pengepakan, dan distribusi ke TPS sampai dengan H-1 oleh KPU Kabupaten Kota untuk logistik pemilihan seluruhnya, yaitu tahap 1 dan tahap 2, rentangnya mulai tanggal 1 sampai dengan 26 November 2024, seluruh logistik harus sudah sampai TPS, yaitu 26 hari kalender. Berikutnya, waktu produksi, distribusi, dan pengelolaan logistik. 1. Proses produksi, dipercetakan, dan distribusi logistik ke gudang atau tempat penyimpanan KPU Kabupaten Kota dibutuhkan estimasi waktu 31 hari. Yang kedua, proses sortir lipat di 26 hari. Berikutnya yang ketiga, perbedaan antara proses logistik tahun 2024 dan logistik pemilihan tahun 2024 adalah jarak antara waktu produksi logistik
yang tidak terkait penetapan paslon tahap 1 dan logistik yang terkait dengan penetapan paslon yang untuk tahap kedua. Pemilu 2024 memiliki waktu produksi lebih lama untuk logistik tahap 1, sedangkan pada pemilihan tahun 2024, waktu kedua tahap produksi logistik tersebut berhimpitan, sehingga diperlukan percepatan-percepatan untuk memberikan rentang waktu yang cukup dalam produksi dan distribusi logistik tahap 1 agar tidak menghambat proses produksi lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan rancangan PKPU perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya di dalam Pilkada serentak 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.